Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang menyatakan berulang-ulang katanya membaca Al-Quran di kuburan ketika ziarah kubur itu merupakan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak dicontohkan para sahabat. Ya, sepede itu menyampaikan, yang mana padahal ini merupakan amaliyah mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan mayoritas umat Islam di dunia, di berbagai negara Islam. Benarkah klaim ini? Kami katakan klaim ini tidak benar sama sekali. Kita buktikan. Pertama, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 12 halaman 444, kemudian juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid 7 halaman 16 dan selainnya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asyri'u bihi ila qabri wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati fi qabri." Yang artinya, jika salah satu dari kalian meninggal dunia, maka hendaknya kalian jangan mengurungnya atau menunda-nunda menguburkannya, tapi segera dikuburkan. Ya, segeralah untuk dibawa kepada kuburan, dan hendaknya dibacakan di sisi kepalanya dengan pembukaan surat Al-Fatihah, yani maksudnya dengan bi-Fatihatil kitab, dengan surah Al-Fatihah, dan di sisi kakinya itu dibacakan penutupan surat Al-Baqarah fi qabrihi, di kuburnya. Ini dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera menguburkan seorang yang meninggal dunia. Kemudian nanti kalau sudah dimasukkan liang lahat, diperintahkan, Nabi memerintahkan untuk membacakan surah Al-Fatihah di sisi kepalanya dan penutupan surah Al-Baqarah di sisi kakinya. Hadis ini begitu jelas, lugas, dan tegas memerintahkan untuk itu. Bagaimana status hadis ini? Status hadis ini adalah hadis yang hasan. Statusnya hasan. Kalau hasan berarti bisa digunakan untuk berhujjah, untuk diamalkan. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 184. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhrajahu At-Tabraniyu bi isnadin hasan. Hadis di atas itu dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Ini yang menghasankan bukan sembarangan orang, bukan ustadz, bukan syekh di zaman ini, bukan seorang yang mungkin tidak punya hafalan, tidak paham ilmu hadis, tapi Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab yang lain. Beliau ini seorang ulama ahli hadis yang diakui akan keilmuan beliau, sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas, punya kompetensi untuk berbicara hadis. Beliau saja dikelari dengan Amirul Mukminin fil hadis, pemuka, ya, pemuka ilmu hadis, pemuka para ulama ahli hadis. Yang hafalan hadis beliau itu mencapai ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan lebih. Menguasai para rawi, tarjamah para rawi, al-jarh wa ta'dil, menguasai riwayat, menguasai matan hadis, dan seterusnya. Tidak ada yang meragukan akan keilmuan beliau. Artinya, kalau kita mengembalikan, menghukumi hadis ini kepada ahlinya, itu sudah tepat dan sudah cukup. Ya, jangan sampai nanti dikonfrontasi dengan ulama di zaman ini. Menurut saya ini begini, lemah, tidak sahih. Ya, ulamanya bagaimana? Ulamanya saja itu Arba'in Nawawiyah nggak hafal kok. Ya, apalagi hafal Sahih Bukhari nggak hafal, Sahih Muslim nggak hafal. Bagaimana kemudian mengkonfrontasi, ya, dengan pendapatnya imam besar, imam muhaditsin, ya, dengan gelar Al-Hafidhu, ya, itu nggak apple to apple, itu nggak sebanding. Jadi ini sudah setidaknya ini sudah dihasankan oleh beliau, dan itu sudah cukup untuk diamalkan dan menjadi hujjah dalam masalah ini. Itu pertama. Yang kedua,
Hadis ini juga lewat atau ada riwayat lain dengan redaksi sedikit berbeda, tapi intinya sama, juga intinya sama, di mana di situ disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 19 halaman 220. Di situ dari Abdurrahman bin Ala bin Laj dari bapaknya, ya ini maksudnya Al-Ala, qala li abi, bapakku berkata padaku, maksudnya bapakku Al-Ala berkata padaku, yakni Abdurrahman bin Al-Ala, ya bunayya idza ana mitu fa'alhidni, kalau aku mati maka hendaknya kamu buatkan lubang lahat untukku. Fa idza wada'tani fil lahdi, maka ketika kamu letakkan aku di liang lahatku, fakul, maka ucapkanlah ketika memasukkan jenazah itu ke liang lahat, bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillah dan di atas millah Rasulullah, agama Rasulullah SAW. Thumma shunna aliyya athara shannan, kemudian taburkan tanah ke kuburku, ke liang lahatku itu. Ya, kemudian perhatikan kalimat setelahnya, kata Rasul, kata siapa di sini? Abdurrahman bin Ala dari bapaknya itu, summa qra' inda ra'si bi fatihatil baqarati wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Nah, kemudian kata siapa Al-Ala ini, bapaknya Abdurrahman bin Ala ini menyatakan, kemudian bacakan di sisi kepalaku dengan pembukaan surah Al-Baqarah dan penutupannya, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan itu. Ya, pertama, riwayat ini dihasankan oleh muhaditsul asr, muhadits abad ini, yaitu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Itqanus Sunnah halaman 84. Jadi ini status haditsnya, riwayat ini hasan, dihasankan oleh ahlinya juga, ya, oleh ahlinya muhaddis besar di abad ini, yakni Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari hafizahullah rahimahullah ta'ala. Di sini seorang sahabat namanya Al-Ala itu menceritakan, memerintahkan anaknya, nanti kalau aku sudah dikubur untuk dibacakan pembukaan Al-Baqarah dan penutupannya di sisi kepalanya. Apa dasarnya? Apakah dari ra'yu, dari pendapat beliau sendiri, atau dari hawa nafsu beliau sendiri? Tidak, karena beliau menyandarkan perbuatan dan permintaannya itu kepada Rasulullah, karena beliau pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ini juga. Berarti ini marfu', ya, bersandar, bernisbat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tegas, ya, ini yang kedua, dan hadis ini dihasankan oleh yang sudah kita sebutkan tadi, muhaditsul asr Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Kemudian juga berarti di sini selesai, ya, yang dari Nabi itu sudah ada, perintah Nabi langsung ada, ya, jelas sekali, ya. Kemudian amaliyah sahabat Al-Ala juga jelas, ya. Tambah lagi satu, ya, kita tambah satu lagi, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu berwasiat ketika nanti beliau wafat atau meninggal, beliau berwasiat untuk dibacakan bi Fatihatil Baqarah, ya, untuk dibacakan pembukaan surah Al-Baqarah dan penutupannya. Ya, ini disebutkan oleh di dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi jilid 2 halaman 422. Di situ disebutkan qala fa akhbarani mubashshirun an abi annahu asa idza dufina yuqra indahu bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha wa qala sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Dari Mubashir, dari bapaknya, bahwasanya bapaknya itu mewasiatkan kalau beliau sudah dikubur itu untuk dibacakan pembukaan surah Al-Baqarah dan penutupannya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Jadi sudah selesai, ya, sudah selesai. Perintah dari Nabi ada, sanad hadisnya sahih, kemudian perintah dan amaliyah sahabat Nabi juga ada, Al-Ala dan juga Abdullah bin Umar, itu baru percontohan saja. Jadi klaim selama ini yang menyatakan bahwa saya membaca Al-Quran di kuburan ketika ziaratul kubur itu tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari sahabat, ini semua sudah terbantahkan. Makanya jamaah sekalian, anjuran membaca Al-Quran di kuburan ketika berziarah kubur
kepada orang-orang yang kita cintai, kepada bapak, ibu, guru kita, dan seterusnya. Itu kita bacakan sebagian ayat dari Al-Quran, baik berupa surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Yasin, dan seterusnya, kemudian dihadiahkan kepada ahlul kubur, dan itu sampai menurut kesepakatan 4 madhab, ya, itu merupakan pendapat mayoritas ulama dunia dari masa ke masa, ya, banyak sekali. Tadi sudah dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, yang paling dekat para imam-imam besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu imam salaf, karena beliau termasuk generasi salaf abad ketiga ke atas kan. Padahal kita itu harusnya kembali kepada ulama salaf katanya dalam memahami agama ini, ya. Kemudian Ibnul Qayyim dalam kitab-kitab beliau ini, Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah, juga menganjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan ketika ziaratul kubur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.